lupa untuk subscribe dan tekan tombol loncengnya ya. Hai adik-adik, selamat datang lagi di channel Easy Course. Nah, di video kali ini kita akan membahas soal mengenai UM-UGM atau UTUL UGM yang keluar dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2019, khusus pokok bahasan mekanika. Jadi kita akan membahas soal-soal yang ada kaitan dengan mekanika. Oke, langsung aja tanpa berlama-lama kita kerjakan soal yang pertama. Berasal dari UM-UGM tahun 2016, kode 381, benda bermassa 2 kg dari keadaan diam dipercepat oleh gaya konstan sebesar 2 Newton. Berapa waktu yang diperlukan oleh gaya tersebut sehingga benda bergerak dengan tenaga kinetik 100 Joule? Oke adik-adik, dari sini tenaga kinetik itu sama dengan energi kinetik ya. Nah, rumusnya adalah EK sama dengan setengah dikali M dikali kuadrat. Nah, karena pada soal ini ya ada EK diketahui pada soal dan M-nya juga diketahui pada soal, maka kita bisa mendapatkan data kecepatan ya dari rumus ini. Langsung aja, EK-nya adalah 100 Joule sama dengan setengah dikali massanya ada 2 kg dikali V kuadrat. Nah, kita coret ini ya, 2 dengan 2. Maka kita pindahkan V kuadratnya ke sebelah kiri, itu sama dengan 100 meter kuadrat per sekon kuadrat, atau V-nya sama dengan 10 meter per sekon. Nah, kita sudah mendapatkan data kecepatan. Oke, selanjutnya kita lihat lagi soal. Katanya benda tersebut dari keadaan diam dipercepat oleh gaya konstan. Oh, berarti ini berlakulah GLBB. Nah, pada GLBB ada rumus ya, ada 3 rumus ya. Yang pertama adalah VT sama dengan V0 ditambah AT. Nah, ini dia. Nah, kita akan mencari berapa waktu yang diperlukan. Berarti dari sini kita akan mencari besarnya T. Nah, karena ini kita sudah mendapatkan V sama dengan 10 meter per sekon, ini pastinya VT ya, ini VT-nya. Kenapa? Kenapa itu bukan V0? Nah, kita lihat nih pada soal, katanya dari keadaan diam. Berarti ini V0-nya itu akan sama dengan 0 karena awalnya dia diam, berarti kecepatannya nggak ada ya, atau bernilai 0. Maka ini adalah harga VT-nya. Oke, nah sekarang karena kita sudah dapatkan VT, V0 juga diketahui 0. Nah, sekarang kita tinggal mencari berapa besar A atau percepatan ya untuk mendapatkan nilai T-nya atau waktunya. Dari mana ya? Oke, kita lihat ya, katanya dipercepat oleh gaya konstan, ada gaya ya, sebesar 2 Newton. Nah, adik-adik harus hafal ya rumusnya. Gaya itu sama dengan M dikali A. Oke, kita masukkan gayanya adalah 10 Newton. Oh, maaf ya, gayanya adalah 2 Newton. 2 Newton sama dengan, nah masanya adalah 2 kg dikali percepatan, maka percepatannya sama dengan, kita bagikan 1 meter per sekon kuadrat. Oke, sekarang sudah kita dapatkan harga dari percepatannya, berarti kita langsung bisa kerjakan ya. PT nya adalah 10 sama dengan V0 nya adalah 0 ditambah 1 dikali T, maka dari sini 10 sama dengan T, atau T sama dengan 10 sekon. Oke, sudah langsung kita dapatkan jawabannya adalah E. Soal berikutnya, next langsung ke soal yang kedua dari tahun 2017, kode 814, sebuah peluru bermassa M1 ditembakkan dengan kelajuan V ke dalam bandul balistik bermassa M2. Carilah ketinggian maksimum yang dicapai bandul jika peluru menembus bandul dan muncul dengan kelajuan V/2. Oke, saya buat dulu ilustrasinya ya, seolah-olah seperti ini. Ada peluru, saya ibaratkan ini adalah peluru, ditembakkan ya ke bandul, seolah sini ada bandul. Oke, nah ini ada bandul. Nah, ketika ditembakkan, katanya kelajuan dari peluru itu adalah sebesar V dan massanya adalah M1. Nah, setelah ditembakkan ke bandul, katanya si peluru ini menembus bandul dan muncul, nah seolah seperti ini ya. Dia itu di sebelah sini misalkan, dan muncul dengan kelajuan V/2. Nah, karena si peluru menembak bandul, maka si bandulnya kan pasti bergoyang ya. Dan dia misalkan jadi seperti ini nih. Ketika ditembakkan dia naik ke atas gitu ya. Maka dia ada ketinggian Hmax, ada H. Nah, ini yang kita cari. Setelah si peluru ditembakkan ke bandul dan bandul itu bergoyang naik ke atas gitu ya, mengayun naik ke atas, maka berapakah besar H ini? Oke. Nah, dari sini kita harus kerjakan dulu menggunakan hukum kekekalan
hukum kekekalan momentum. Nah, dengan rumus M1 kali V1 sama dengan ditambah M2 dikali V2 itu sama dengan M1 kali V1 aksen ditambah M2 dikali V2 aksen. Nah, M1 ini untuk benda pertama ini adalah peluru, benda kedua ini adalah bandul. Nah, untuk yang pertama katanya massa dari peluru itu memang sebesar M1 dikali V1 ya, kelajuannya adalah V1 itu sama dengan V. Nah, karena si bandul awalnya diam, jadi ini kita anggap 0, ini bernilai 0. Oke, sama dengan langsung M1 dikali, nah ketika si peluru menembus bandul, dia muncul dengan kelajuan V/2 ya, jadi kita buat sini V/2 ditambah M2 dikali V2 aksen. Nah, oke, selanjutnya kita pindahkan ini ke sebelah kiri, jadi M1 dikali V dikurang M1 dikali V/2 itu sama dengan M2 dikali V2. Atau ini sama dengan hasilnya adalah, ini kan seolah-olah 2V/2 ya, biar sama penyebutnya. Jadi M1 2V/2 dikurang M1 V/2 adalah M1 dikali V/2 sama dengan M2 dikali V2. Nah, ini boleh kita kalikan ya, kita kali 2 semuanya, maka menjadi M1 dikali V sama dengan 2M2 dikali V2 aksen. Oke, ini aksen semua. Maka V2 aksen itu sama dengan M1 dikali V per 2M2. Nah, oke, selanjutnya kita cari ketinggian maksimumnya menggunakan hukum kekekalan energi. Oke, setelah kita dapatkan nilai dari V2 aksennya, maka kita cari untuk mencari ketinggian maksimum yang dicapai oleh bandul ini, kita gunakan hukum kekekalan energi. Nah, rumusnya adalah energi potensial 1 ditambah energi kinetik 1 sama dengan energi potensial 2 ditambah energi kinetik 2. Nah, ini keadaan yang pertama ini ya, yang pertama ini itu keadaan pada saat tepat peluru menumbuk bandul ya, tepat saat tumbukan. Tepat saat tumbukan. Nah, ini keadaan yang kedua ini setelah terjadi tumbukan. Oke, setelah terjadinya tumbukan, maka pada saat tepat terjadinya tumbukan, nah kita urai dulu ya, rumus dari EP1 itu M kali G dikali H1 ditambah untuk EK1 adalah setengah M kali V kuadrat M1 kuadrat sama dengan M kali G kali H2 ditambah setengah M V2 kuadrat. Oke. Nah, pada saat tepat terjadinya tumbukan antara peluru dengan bandul, maka kita misalkan saja di sini hanya itu sama dengan 0 ya. Kita anggap ini hanya sama dengan 0. Nah, maka untuk EP1 ini harganya bernilai 0 karena hanya ini nilainya sama dengan 0 ya, H1-nya. Oke, ditambah setengah. Oke, karena massa dari bandul itu adalah M2, berarti setengah dikali M2 dikali. Nah, pada saat tepat terjadinya tumbukan, nilai dari kecepatan bandul itu adalah V2 aksen sudah kita cari ini ya, yaitu nilainya adalah kita kuadratkan dulu ya, V2 kuadrat itu supaya gampang nanti perhitungannya. V2 kuadrat itu dari sini adalah M1 kuadrat dikali V kuadrat per kuadrat dari 2 adalah 4 M2 kuadrat. Nah, kita masukkan ke rumus ini dikali M1 kuadrat dikali V kuadrat per 4 dikali M2 kuadrat sama dengan massa dari bandul setelah tumbukan adalah tetap M2 dikali G dikali H2 ya. Nah, H2 inilah Hmax-nya. Ketika si bandul mencapai ketinggian maksimum, maka VT-nya sama dengan 0. Jadi seolah-olah ketika dia mencapai ketinggian maksimum itu seolah-olah bandul tersebut diam lalu kembali lagi mengayun gitu ya. Maka kita ibaratkan
V2 nya ini sama dengan 0, makanya EK2 itu bernilai 0. Oke, sekarang kita kalikan M2 dengan ini habis ya, maka menjadi M1 kuadrat dikali V2 kuadrat per V2 kali 4, dan masih ada sisa M2 ya, berarti 8 dikali M2 sama dengan M2 dikali G dikali H. Oke, selanjutnya maka H sama dengan M1 kuadrat dikali V kuadrat per 8 dikali M2. Nah, ini kita bagikan, artinya kan jadi 1 per M2 dikali G. Maka jawabannya H max itu sama dengan M1 kuadrat dikali V kuadrat per 8 dikali G dikali M2 kuadrat. Oke, kita lihat ya pada soal, maka jawabannya adalah A ya. Ini dia. Oke, soal yang berikutnya berasal dari UM-UGM tahun 2018, kode 276. Sebuah peluru bermassa 2 kg yang ditembakkan dari tanah dengan sudut elevasi dan kecepatan awal tertentu memiliki ketinggian maksimum dan jangkauan maksimum berturut-turut adalah 25 meter dan 40 meter. Maka energi kinetik peluru pada saat ditembakkan adalah, nah untuk mencari energi kinetik pada saat ditembakkan berarti kita gunakan kecepatan awalnya juga ya. Maka kita harus mencari V0-nya. Oke, misalkan ada sebuah peluru, kita misalkan aja ini peluru ditembakkan ya. Nah, dengan sudut tertentu, dia membentuk sudut tertentu, maka ini disebut dengan gerak parabola. Oke. Nah, pada gerak parabola maka berlakulah H max itu rumusnya sama dengan V0 kuadrat dikali sin kuadrat alfa dibagi 2 dikali G. Oke. Nah, kita langsung masukkan aja H max-nya itu ada pada soal ya. Ini H max-nya ketinggian maksimum 25 meter. 25 sama dengan V0 kuadrat dikali sin kuadrat alfa dibagi 2. Nah, kita masukkan G nya 10 meter per sekon kuadrat ya, jadi 20. Maka kita kali silang ini 500 sama dengan V0 kuadrat dikali sin kuadrat alfa. Maka di sini kita dapatkan bahwa V0 kuadrat itu sama dengan 500 per sin kuadrat alfa. Oke, sampai sini dulu, ini persamaan yang pertama ya. Oke, yang kedua, untuk mencari jangkauan maksimum ya, jangkauan maksimumnya katanya bernilai 40 meter. Nah, jangkauan maksimum atau disebut X max. Nah, pada X max rumusnya adalah V0 kuadrat dikali A dibagi kecepatan gravitasi ya, atau G. Nah, kita masukkan X max-nya adalah 40 meter sama dengan V0 kuadrat dikali sin 2 alfa dibagi G-nya kita masukkan 10. Maka 400 sama dengan V0 kuadrat dikali sin 2 alfa, atau V0 kuadrat di sini sama dengan 400 per sin 2 alfa. Ini tadi sin 2 alfa ya, maaf saya salah tulis. Sin 2 alfa berarti ini 400 dibagi sin 2 alfa. Nah, ini adalah persamaan yang kedua. Oke, sekarang kita buat V0 kuadrat sama dengan V0 kuadrat ya, kita buat persamaannya. Nah, kita masukkan ya dari masing-masing persamaan 1 dan persamaan 2. Untuk persamaan 1 itu V0 kuadrat adalah 500 per sin kuadrat alfa sama dengan, untuk V0 yang kedua, persamaan yang kedua itu 400 per sin 2 alfa. Kita kali silang boleh ya. Sin 2 alfa per sin kuadrat alfa itu sama dengan 400 per 500, atau bisa dicolek 4 per 5 ya. Rumus dari sinus 2 alfa itu adalah 2 sin alfa cos alfa dibagi, nah sin kuadrat alfa kan artinya sin alfa dikali sin alfa sama dengan 4 per 5. Nah, kita bisa coret-coret nih. Ini habis. Oke. 2 dengan 4 kita coret. Ini
2. Maka cos alfa per sin alfa itu adalah kotangen alfa ya. Kotangen alfa sama dengan 2/5. Oke, sekarang kita buat ke sebelah sini ya. Oke, kita buat dulu. Misalkan ada sebuah segitiga siku-siku. Kotangan itu kan sama dengan X per Y ya. Itu kotangan. Jadi kotangan alfanya 2/5 artinya X-nya itu 2, Y-nya itu adalah 5. Maka kita dapatkan sisi miringnya menggunakan rumus Pitagoras, yaitu akar 29 ya adik-adik. Ini adalah akar 29. Oke. Nah, sudah kita dapatkan. Berarti kan dari sini kita juga bisa dapatkan bahwa sinus alfanya sama dengan sinus alfa adalah sisi depan sudut dibagi sisi miring. Berarti sama dengan 5 per akar 29. Nah setelah itu, setelah kita dapatkan sin alfanya, kita masukkan aja langsung ke rumus tadi ya. Mau gunakan persamaan 1 atau persamaan 2 boleh, tapi saya lebih suka persamaan 1 aja. Ya, kita gunakan persamaan 1. Pada persamaan 1, V0 kuadrat itu kan sama dengan 500 per sin kuadrat alfa. Ini sama dengan 500 per sin alfanya adalah 5 akar 29. Kalau kita kuadratkan kan jadi 25 per 29 ya. Kalau kita kuadratkan. Berarti sama dengan 500 dikali 29 per 25. Yang ini habis. 25 dibagi 500 bagi 25 adalah 20. Maka 20 dikali 29 adalah 580. Nah, ini V0 kuadratnya. Nah, untuk mencari energi kinetik, rumus dari energi kinetik itu kan sama dengan setengah dikali M dikali V kuadrat. Berarti sama dengan setengah dikali masanya ada pada soal 2 kg dikali V0 kuadrat ya. Karena ini pada saat ditembakkan, berarti kita gunakan V0-nya yaitu 580. Tadi ini kita sudah dapatkan, nggak usah kita akar lagi ya. Ini langsung V0 kuadrat. Berarti coret-coret hasilnya adalah 580 Joule. Nah, itu dia jawabannya adalah B. M mula-mula bergerak ke kanan pada suatu permukaan horizontal licin dengan kecepatan V. Balok tersebut kemudian menekan pegas dengan konstanta pegas K. Ketika energi kinetik balok sama dengan energi potensial pegas, besarnya jarak yang ditempuh balok saat menekan pegas adalah. Nah, sebuah ilustrasinya seperti ini. Misalkan ada sebuah balok pada bidang horizontal licin bergerak ya dengan kecepatan V. Katanya dia nanti akan menekan pegas. Misalkan di sini ada sebuah pegas, saya buat seperti ini ya. Nah, jadi ketika si balok itu menekan pegas, maka pegas itu akan tertekan dan akan membuat simpangan. Misalkan awalnya di sini jadi sebesar Y misalkan. Nah, gitu. Nah, besar Y ini itu adalah jarak yang ditempuh balok saat menekan pegas, itu simpangan dari pegasnya sendiri. Langsung aja katanya pada soal ketika energi kinetik balok sama dengan energi potensial pegas. Berarti kita buat langsung persamaan aja. Energi kinetik pada balok sama dengan energi potensial pada pegas. Kita buat TP2. Maka eka satunya adalah setengah dikali massa dari balok dikali kecepatan balok kuadrat sama dengan. Nah, untuk energi potensial pegas itu rumusnya adalah setengah KY kuadrat ya. Maka kita bisa coret di sini setengahnya habis. Nah, kita akan mencari Y-nya, berarti kita pindahkan K ke sebelah kiri. Jadi M dikali V kuadrat per K sama dengan Y kuadrat, atau Y kita akarkan semua, akar dari M dikali V kuadrat per K. Nah, ini kan bisa kita ubah jadi kayak gini ya, akar dari V kuadrat dikali akar dari M per K. Akar dari V kuadrat itu adalah V, jadi jawabannya adalah V akar M per K. Nah, ini sudah selesai, jawabannya adalah B. Soal yang terakhir berasal dari soal UM UGM 2019 kode nomor 24. Tinjau satu partikel yang ditembakkan dengan kecepatan ala V0 yang membentuk sudut theta terhadap arah horizontal. Jika partikel yang kedua dilempar dengan kecepatan yang sama,
dengan sudut 2 theta, hitunglah perbandingan jarak horizontal maksimum partikel 1 dan 2 jika percepatan gravitasi adalah G. Oke, nah kita buat dulu ya ilustrasinya lagi. Ada satu partikel ditembakkan ya. Pertama, katanya sudut yang dibentuk adalah theta. Oke, untuk yang kedua itu katanya dilemparkan dengan sudut 2 theta. Berarti ini yang pertama, ini yang kedua ya. Oke, nah adik-adik sekarang kita lihat apa yang ditanya. Yang ditanya adalah jarak horizontal maksimum, berarti X max-nya ya yang ditanya. Maka untuk mencari X max kita langsung buat aja perbandingan ya, karena ini yang tanya adalah perbandingan X max 1 per X max 2. Oke, rumus dari jangkauan maksimum itu adalah V0 kuadrat dikali sin, sin 2 alfa atau di sini 2 theta, dibagi G per V0 kuadrat dikali sin 2. Karena yang benda kedua itu membentuk sudut 2 theta ya. Kalau yang tadi kan dia theta aja, ini 2 theta, jadi 2 kali 2 theta gitu, per G. Oke, kita bisa coret ya, G-nya kita coret. Karena katanya kecepatannya sama, berarti kita coret juga ini. Oke, maka sama dengan, kita buat sini aja, sin 2 theta per sin 4 theta. Oke, nah sekarang kita uraikan aja ya. Sin 2 theta itu kan, kita nggak usah uraikan sin 2 theta juga boleh, tetap aja sin 2 theta dibagi sin 4 theta itu kan artinya misalkan gini nih, kalau misalkan sin 2 theta itu kan sama dengan 2 sin theta cos theta, maka jika ada sin 4 theta itu akan sama dengan 2 dikali sin 2 theta dikali cos 2 theta gitu ya. Karena kan kalau misalkan di sini 2 theta, nah ini kita bagi 2 ke sini, bagi 2. Nah, jadi kalau misalkan dia 4 theta, ya bagi 2, berarti sininya adalah 2 theta. Nah, kita masukkan aja 2 dikali sin 2 theta cos 2 theta, sama dengan, kita coret yang bisa dicoret, sin 2 theta dengan sin 2 theta, maka menjadi 1 per 2 dikali cosinus 2 theta. Oke, ini sudah ada jawabannya langsung ya, jawabannya adalah C. Nah, itu dia adik-adik. Nah, begitu dia soal-soal mengenai mekanika. Sebenarnya masih banyak lagi soal-soal tentang mekanika ya yang keluar pada UM/UGM, tapi saya hanya mengambil sebagiannya aja. Nah, ini soal-soalnya dan pembahasannya. Nah, jika adik-adik ada sesuatu yang mau ditanyakan, silahkan tuliskan di kolom komentar ya. Oke, sekian dari video ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan tekan tanda loncengnya ya.